Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Muhammad Fikri Maulana akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dalam Islam. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Sekelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim dan Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Imam. Selain itu, juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia, pemimpin Abu Muslim Al-Khurasani, bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas Al-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Selanjutnya, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur mulai 750 sampai dengan 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam pada periode awal sekitar tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi pemimpin selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh kaum Rashid mulai tahun 789 sampai dengan 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selanjutnya, setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Makmum Ar-Rasyid, putra Harun Ar-Rasyid, dan Al-Makmum
memimpin sejak 813 sampai dengan 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majelis Al-Munazharah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Paham Mu'tazilah dianut Al-Makmum sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi. Yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai dengan 861 Masehi. Ia berada dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir Ahlun Sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik bin Habib atau Imam Mazhab Maliki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul, murid Imam Syafi'i, Abu Usman bin Manzini atau pakar ilmu Nahwu, dan Ibnu Qulab, seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil karena sebelum dirinya wafat, ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Mu'tasir, Al-Mu'taz, dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia kemudian mengubah susunan penerus menjadi Al-Mu'taz lebih dulu, namun Al-Mu'tazir tidak menerimanya. Baiklah, hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.